Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Equity Anugrah dengan NPM 100518014 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Health Belief terhadap Perilaku Kepatuhan Pasien Gagal Ginjal Kronik KPCDI Bandung. Gagal ginjal merupakan penyakit hilangnya kemampuan ginjal untuk menyaring dan mengeluarkan elektrolit, mengatur keseimbangan cairan dan bahan kimia tubuh, seperti garam dan kalium dalam darah, atau membuat urin. Terdapat 70.000 penderita gagal ginjal yang berhasil tercatat oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia pada tahun 2019. Salah satu kasus terbanyaknya adalah penyakit gagal ginjal kronis. Pasien gagal ginjal kronis diharuskan menjalani pengobatan hemodialisis, yaitu pengobatan pengambilan darah dari dalam tubuh pasien dan kemudian disirkulasikan kembali ke dalam mesin dialiser. Namun, pengobatan ini tentunya memiliki efek terhadap fisik seperti kram, mual, muntah, pusing, dan lain-lain, serta efek terhadap psikologi seperti depresi, bosan, dan memiliki semangat hidup yang rendah. Seseorang yang menjalani hemodialisis dalam jangka waktu yang panjang seringkali kehilangan gairah hidup yang dapat mempengaruhi kepatuhan mereka untuk menjalani pengobatan akibat adanya berbagai efek samping penyakit maupun pengobatannya. Kondisi seperti ini yang menjadi penyebab tingginya angka kematian dan penyakit yang dialami oleh penderita gagal ginjal kronis. Keyakinan seseorang pada kondisinya yang berat adalah langkah pertama menuju kepatuhan dalam proses pengobatan maupun menjaga kesehatan pasien. Keyakinan tersebut dinamakan health belief. Namun, kebanyakan pasien penderita gagal ginjal kronis tidak percaya bahwa penyakit yang dideritanya berbahaya, sehingga banyak dari mereka tidak mau mematuhi arahan dari dokter untuk melakukan pengobatan. Berikut merupakan tujuan penelitian dari penelitian ini. Selanjutnya, ada kerangka pikir. Perilaku individu dipengaruhi oleh sejumlah faktor perubahan atau keterbatasan yang disebut dengan modifying factors, yang berkaitan dengan usia, jenis kelamin, etnis, kepribadian, status sosial ekonomi, dan pengetahuan yang berkaitan dengan perasaan tentang manfaat dan hambatan dalam perubahan perilaku sesuai dengan teori model kepercayaan kesehatan, yang juga dikenal dengan health belief model. Model ini memberikan penjelasan dan membuat prediksi tentang potensi perubahan perilaku yang terkait dengan pola pikir atau emosi tertentu. Modifying factors health belief model menggambarkan bagaimana pasien dapat memanipulasi tubuhnya untuk mengurangi atau meningkatkan kondisinya saat ini. Pasien harus mengerti apa yang dilakukan untuk meredakan gejala, apa yang memperburuk gejala, atau obat apa yang telah diminum sehingga pasien akan memunculkan likelihood of action health of belief. Berikut merupakan hipotesis dari penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Untuk sampel dan populasi penelitian ini adalah seluruh pasien gagal ginjal kronik di komunitas pasien cuci darah Indonesia, Kota Bandung. Yang kedua, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa 2-3 kali dalam seminggu. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak minimal 96 orang responden yang ditentukan dengan rumus Lemeshow menggunakan metode non-probability sampling jenis confidence sampling. Teknik analisis data jenis data yang diolah adalah data ordinal dan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25. Berikut adalah rekapitulasi kategori dari health belief. Selanjutnya, rekapitulasi kategori dari perilaku kepatuhan. Lalu ada hasil uji persamaan regresi berganda. Dalam penelitian ini, hanya perceived barrier yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan dan memiliki arah pengaruh yang negatif. Hasil dari uji F terlihat dari nilai signifikansi adalah 0,000 yang dimana kurang dari 0,05 maka dinyatakan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa health belief terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel perilaku kepatuhan. Berikut ini merupakan hasil koefisien determinasi secara simultan. Dilihat dari nilai R-square yang didapat, terdapat nilai 0,75, yang artinya besarnya pengaruh variabel health belief terhadap perilaku kepatuhan sebesar 75%. Berikutnya ada hasil koefisien determinasi secara parsial. Dimensi yang memberikan pengaruh paling besar terhadap perilaku kepatuhan adalah self-efficacy dengan pengaruh sebesar 31,6%.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pasien gagal ginjal kronik KPCDI Bandung memiliki health belief yang tinggi, yaitu sebanyak 157 orang, dan memiliki health belief yang rendah sebanyak 7 orang. Yang kedua, pasien penderita gagal ginjal kronik KPCDI Bandung memiliki kepatuhan yang tinggi, yaitu sebanyak 157 orang, dan sebanyak 7 responden atau 7 orang memiliki kepatuhan yang rendah. Dan yang terakhir, berdasarkan pengujian hipotesis F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh health belief secara simultan terhadap perilaku kepatuhan pada pasien KPCDI Kota Bandung. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.